Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Elohim telah membuat Yesus yang kau salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Tuh jelas tuh. Jadi Daud sendiri berkhotbah, ada keturunannya yang kemudian jasadnya tidak mengalami maut, dia tidak tinggal di dunia orang mati, dan dia diangkat oleh tangan kanan Elohim. Itu Yesus yang pertama. Yesus yang kedua mengalami maut, tinggal di dunia orang mati, lalu kemudian dilantik menjadi Tuhan bagi angkatan jahat. Ini jelas ini, Bung. Daudnya menubuatkan akan adanya keturunannya yang tidak ditinggal di kubur dan jasadnya tidak mengalami kematian. Sedangkan jelas ada Kristus yang mati, ditinggalkan di kubur, kemudian pada hari ketiga dia keluar dari kubur. Itu adalah Yesus yang berbeda. Maka Petrus mengatakan, Yesus inilah, dikatakan begini, jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Berarti ini orang baru dibuat jadi Kristus. Sedangkan anak Maria sejak lahir sudah dibuat jadi Kristus. Ini dua Kristus yang berbeda. Silakan. Silakan Bang Nikolas. Oke, mantap ya. Di Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, tanpa Dia tidak ada segala sesuatu pun yang telah jadi dan segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang, sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, tetapi dunia tidak menerimanya, tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya, dalam nama Yesus ya. Dan orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan juga secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, tetapi melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih, karunia, dan kebenaran. Karena itu Yohanes datang bersaksi untuk memberi kesaksian tentang dia. Inilah dia yang kumaksud ketika aku berkata kepadanya, kemudian daripadaku akan datang ia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat datang oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak ada seorang pernah melihat Allah. Nah, ini Allah tidak pernah kelihatan. Tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, yaitu Yesus, dialah yang menyatakannya. Jadi Allah kami itu ada yang menyatakan, yaitu Yesus. Yesus diutus sebagai ini, sebagai Tuhan, yaitu Yesus Kristus itu sendiri. Jadi Allah turun ke dalam dunia itu melalui Yesus, melalui roh, dan menyatu dalam benih telur Ibu Maria. Si Maria itu sendiri sehingga melahirkan Yesus. Itulah menjadi anak-anak Allah. Ya, kemungkinan itu saja. Ya, baik. Jadi Anda salah kutip dalil. Ketika saudara mengambil Yohanes 1 itu tidak ada sedikit pun, setitik pun yang bisa Anda jadikan sebagai sandaran untuk membenarkan agama Kristen menyembah Kristus. Nggak ada.
Yohanes 1 itu justru menekankan Yesus itu adalah rasul utusan Tuhan. Tidak ada seorang pun yang melihat Bapa, tetapi anak yang ada di pangkuannya. Anak itu hamba. Anak itu hamba, abdi. Tetapi anak yang di pangkuannya lah yang mengeksegesis, dalam bahasa Yunani exegomai. Jadi maksudnya tidak ada manusia yang pernah melihat Tuhan. Namun tidak usah khawatir tentang Tuhan itu. Kenapa? Karena Yesus sebagai duta, sebagai wakil, sebagai rasul, sebagai nabi, sebagai anak yang akan menjelaskan Bapa itu kayak mana. Yesus yang menjelaskan, exegomai, bukan menyatakan bahwa akulah Tuhan. Enggak, itu penafsiran. Kenapa penafsiran itu berubah menjadi Yesus itu Tuhan? Karena Kristen ini kepenuhan roh yang mengaku-ngaku Roh Kudus, tetapi makhluk padang gurun yang datang kepada Paulus. Jadi yang merasuki saudara Kristen sehingga seluruh pengakuan-pengakuan Yesus yang seakan-akan menyatakan dirinya Tuhan benar-benar diyakini bahwa itulah Tuhan, padahal enggak kayak begitu maksud Yesus tuh. Nah, kita lihat ketika saudara mengatakan di dalam data-data sebelumnya Yohanes 1, di situ tertuang terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Berarti iblis tidak berkuasa terhadap Yesus. Itu ucapan Yohanes, penulis Yohanes maksudnya. Itu ucapan penulis Yohanes. Bagaimana dengan ucapan Yesus itu sendiri? Kalau Yohanes sendiri, penulis Yohanes mengatakan bahwa iblis tidak menguasai Yesus, kegelapan tidak menguasai Yesus, Yesus pun mengakui itu. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kalian, sebab penguasa dunia ini datang dan kabur dari komal. Sebab penguasa dunia ini datang, yaitu iblis, dan iblis sedikit pun tidak berkuasa atas diriku. Dengan kata lain, ketika iblis mendatangi Yesus, iblis tidak berkuasa, tidak mampu menembus pertahanan Yesus. Yesus, kalau kau sembah saya, aku berikan segala kuasa langit dan bumi, sebab aku berkuasa memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Yesus terima enggak kuasa itu? Tidak. Iblis tidak kemudian mengalah. Lagi-lagi iblis datang melalui Yudas. Iblis masuk ke dalam Yudas, karena kalau iblis bertemu langsung dengan Yesus, iblis gagal. Maka iblis masuk ke Yudas. Apakah Yudas berhasil? Apakah iblis berhasil melalui Yudas? Tidak juga. Kenapa tidak juga? Karena Yesus mengatakan, iblis tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Dengan demikian, sia-sialah iblis merasuki Yudas. Iblis ternyata tak mampu menaklukkan Yesus. Maka apa yang terjadi ketika iblis diceritakan dalam Lukas 4 nomor 13? Iblis mundur dari mencobai Yesus dan menunggu waktu yang tepat. Nah, waktu kapan itu? Mana waktu yang baik untuk iblis kemudian berkarya? Pada saat kemudian Yesus terangkat ke langit, iblis keluar dari kubur dan mengaku-ngaku sebagai Yesus. Akulah Yesus, telah diberikan kepadaku kuasa, pergilah ke seluruh bangsa, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Itu sudah bukan Yesus, tetapi itu adalah oknum yang ada di dalam diri Yudas, yang bersama Yudas keluar dari kubur. Ingat, ketika kemudian iblis masuk ke dalam Yudas, apakah iblisnya keluar? Keluar. Tapi apakah dia enggak masuk kembali? Masuk kembali. Mana nubuatannya? Matius 12 nomor 43-45. Ketika orang itu kemudian minta tanda, maka diberikan tanda Yunus. Apa tanda Yunus? Anak manusia keluar dari kubur pada hari ketiga. Iblis keluar, lalu mengambil 8 iblis lainnya, 7 iblis lainnya, lalu masuk kembali kepada orang yang bertaubat tadi. Apa yang terjadi? Semakin jahat, dan itu akan dialami oleh angkatan jahat ini. Apa buktinya ketika ia dikatakan semakin jahat? Keluar dari kubur, mengaku Yesus Kristus.
Rangkaian cerita itu sudah dinubuatkan oleh Yesus itu sendiri. Di Al-Quran juga jelas dikatakan itu. Dalam surah As-Saff ayat 27. Aku Allah menjadikan iblis sebagai Tuhan-Tuhan mereka. Ini saudara Kristen kalau mau dudukkan perkara ini dengan logika akal sehat, saya yakin saudara akan takjub terhadap informasi yang dibawa oleh para wartawan di dalam Bible itu sendiri. Kenapa? Ada kesinambungan ceritanya dari berita langit. Al-Quran mengatakan itu. Wa ikhwanuhum, saudara-saudara mereka adalah iblis. Dan mereka membantu iblis. Makanya ketika dia terangkan di dalam Matius 28 nomor 18, murid-muridnya ragu. Mereka ragu, mereka takut. Ini benar guru kita sih atau bukan sih? Ragu itu. Lalu makhluk itu mendekati mereka lalu berkata, kepadaku telah diberi kuasa. Pergilah ke seluruh dunia. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Itu Yesus. Hah? Itu Yesus. Yakin. Yakin itu Yesus. Mari kita buktikan. Saya menunggu saudara-saudara Kristen yang pernah belajar sampai S-Teller untuk naik ke sini supaya kita lihat bagaimana bentuk tellernya Anda menghadapi Bang Suma dalam mengkaji data-data ini. Silakan. Oh, itu tadi Bang Zuma yang Bang Zuma ceritakan itu waktu pertemuan Yesus dengan murid-muridnya ya, sampai murid-muridnya takut dan mengira melihat hantu. Iya. Nggak percaya, mereka nggak percaya. Siap. Ketika mereka melihat dia, mereka sujud kepadanya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Ragu. Lah kalau Yesus pernah berpesan, hei Sambalu, sebentar pun anak datang, nucini mak, itu berarti saya ya yang datang. Tapi kan masalahnya, orang-orang pilihan ini tidak pernah dapat pesan. Muridku, ya paman, nanti hari ketiga aku bangkit yo. Nggak ada Yesus berpesan kayak begitu, nggak ada. Nggak ada. Yesus hanya mengatakan itu sebagai tanda buat angkatan jahat tok. Nggak ada itu. Makanya diterangkan kan, dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea. Kan 11 murid, Cak Ayu, kan dicerita di situ. Ketika mereka ke-11 murid ini melihat oknum ini keluar dari kubur, mereka sujud menghormat. Tetapi, nah ini masalah ini. Tetapi beberapa di antara ke-11 murid ini ragu. Gimana? Ya, mereka Kalau ragu. dia, Gurunda, mereka kenapa dia- ragu karena pernah Yesus berpesan kan untuk waspada kalau ada yang mengaku. Iya. Oh, siap. Makanya ku bilang kalau ada saudara-saudara Kristen ini lulusan S apa ke S Tonton ke S Teller, naik ke sini. Mau lari ke Al-Quran dalam kaidah ini silakan, saya persilahkan. Tunjukkan dalilnya biar kita ulas. Di surah apa, ayat berapa dalam Al-Quran yang bertalian dengan materi ini dan Anda sangkakan bahwa itu keliru. Mari kita uji. Mau lewat Al-Quran, mau lewat dalil di dalam kitab saudara. Sederhana bukan? Sederhana. Jadi jelas sekali di situ dikatakan di antara ke-11 murid tersebut ragu-ragu. Kalau di dalam Lukas 24 nomor 37 malah lebih parah lagi. Kenapa? Di antara ke-11 murid ini mereka menganggap bahwa yang ada di depan mereka itu adalah hantu. Gimana dong? Saya nih saking percayanya kalau Pak Bom Bom itu manusia sakti. Begitu Pak Bom Bom mengatakan, besok aku mati, lalu bangkit pada hari ketiga. Sebagai orang yang percaya kepada Bom Bom, Bom Bom bisa kemudian memasukkan mulutnya batang pisang, batang kelapa, jembatan Ancol ditelannya. Ikan sakti itu. Sakti berarti dia bisa merubah tai sapi jadi roti. Iya kan?
Betul itu. Sakti berarti ketika dia dikepung gorila, dia mampu bebas dan ditelan semua gorilanya. Kan sakti, jadi kita jadi percaya dong. Orang mati dibangkitkan kemudian oleh bom-bom. Dia percaya, wah sakti kali si bom-bom ini. Begitu dia berfatwa, wahai kalian nggak usah takut. Kenapa rupanya Ndul? Besok hari ketiga saya akan bangkit. Berarti orang-orang yang percaya kepada Pak Bom-Bom ini pasti akan menunggu detik dia bangkit. Begitu hari ketiga, hari Minggu, domba-domba geleter muridnya menunggu. Kapan ini si gendut keluar dari kubur ini? Lama-lama bongkahan batu itu terangkat, tatak, tanah retak, tatak. Akhirnya terjadi gempa, gebum, keluar bom-bom dari kubur. Wah, kira-kira orang yang percaya tadi ngira hantu nggak? Ya enggak lah. Mereka akan takjub. Mereka akan datang berpelukan dengan bom-bom. Oh, bom-bom si kurus, laknatullah. Ternyata engkau sudah keluar dari kubur hari ketiga. Pasti kayak gitu kan modelnya. Iya kan? Bukan malah mengira hantu. Begitu keluar, hantu. Ngapain juga takut sama bom-bom melihat hantu? Nah, sedangkan dia belum mati aja sudah mirip hantu. Jadi itu settingan ajanya. Jadi ketika kemudian murid-murid ini tidak dipesan kalau dia akan melihat gurunya bangkit pada hari ketiga, maka kejadian itu ada. Ya kagetlah mereka, ragulah mereka, takutlah mereka. Itu mah wajar, manusiawi. Maka karena mereka ragu, oknum yang dikatakan oleh penulis Matius ini Yesus mendekati mereka. Lah ya jelas pasti disebut Yesus lah, wong pemikirannya yang mati disalib itu Yesus. Makhluk itu mendekati mereka, lalu berkata kepada mereka, hei, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga, di langit dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Apa pembuktiannya kalau itu bukan Yesus? Ada yang mau tahu? Mau. Ada yang mau tahu? Mau. Mau? Mau Kanda, mau. Serius? Iya dong, serius. Masa sih? Serius ini? Yang lain kayaknya dibawa enggak deh? Mau Kamu dibawa aja tuh, sendiri. Mau semua penasaran semua tuh Kanda. Oke, kita buktikan kalau itu bukan Yesus yang berkata. Kita buktikan ya. Dengarkan baik-baik. Ketika Yesus mengatakan begini, ketika makhluk ini mengatakan, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan juga kuasa di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kita buktikan kalau itu bukan Yesus. Kepadaku telah diberi kuasa di mana? Di surga. Di mana? Dan di bumi. Di surga. Ini Yesus. Ini Yesus. Bukan Ini lah. Yesus. Bukan Kanda. Enggak, anggaplah Anda itu oten. Ini Yesus. Oke. Nah, kita buktikan kalau itu bukan Yesus. Silakan buka Matius 20 nomor 23. Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau duduk di sebelah kiriku di surga, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya. Mampus. Yesusnya mengatakan aku tidak punya hak. Di surga itu aku tidak punya hak. Entah itu siapa yang di kananku, entah itu siapa di kiriku, aku tidak punya hak untuk memberikan kepada siapa yang dikehendaki. Itu disiapkan oleh Bapakku kepada siapa yang akan diberikan oleh Bapakku. Makanya ketika ditanya oleh murid-murid pada saat itu, kamu tidak tahu apa yang kamu minta, dapatkah kamu minum cawan yang kamu harus minum? Kata mereka kepadanya, kami dapat. Karena ini berbicara tentang surga. Maka ditanya, apa yang kami dapatkan nanti ketika bisakah kami kemudian berada di surga bersama denganmu? Siapa yang di kirimu, siapa yang di kananmu? Maka Yesus mengatakan, aku tidak punya hak untuk memberikan siapa yang di kiriku dan siapa yang di kananku. Itu diberikan oleh Bapa, siapa yang Bapa kehendaki. Kan ditanya tuh,
apa yang kau kehendaki? Jawabnya, berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu, supaya anakku nanti ini duduk di sebelahmu, di sebelah kananmu, dan satu lagi sebelah kirimu di surga. Ibu dari anak-anak Zebedeus ini itu menghormat kepada Yesus, lalu meminta kepadanya sesuatu. Kata Yesus kepada mereka, apa yang kamu kehendaki? Jawabnya, berilah perintah kepada kami supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di surgamu, yang seorang di sebelah kananmu, yang seorang lagi di sebelah kirimu. Apa kata Yesus? Aku tidak berhak memberikan keputusan siapa yang di kananku, siapa yang di kiriku. Nah, sedangkan yang di tadi, kepadaku telah diberi kuasa, baik di surga maupun di bumi. Ini gimana ceritanya? Dua oknum yang berbeda. Betul nggak? Betul Kanda, betul. Nah, itu makanya. Jadi teman-teman Kristen ini, sekali lagi saya katakan, yuk naik ke sini. Kita bahas materi ini sampai tuntas, biar tercerahkan anak bangsa ini. Jangan berada pada persimpangan. Kalau kami umat Islam jelas, Nabi Isa alaihissalam tidaklah dibunuh, tidak juga kemudian disalibkan. Melainkan yang disalib itu adalah keadaan yang diserupakan oleh pencipta langit dan bumi demi untuk menyelamatkan orang yang dikasihi. Saya kira begitu. Baik, siap. Bang EGP, agamanya apa Bang? Selamat siang, Bang EGP. Bang EGP, agamanya apa Bang? Ya, izin saya turunkan Bang ya, izin saya turunkan. Yang kawan-kawan Muslim standby dulu di bawah, kasih kesempatan teman-teman Kristen. Waktu kita sisa sekitar 40 menitan. Karena mau Jumatan Bang Zuma. Saya juga mau Jumatan. Teman-teman yang Kristen dulu yang naik ya. Izin kawan-kawan Kristen. Silakan kami kasih kesempatan teman-teman Kristen. Di sini sudah jam 11.20 teman-teman. Beda jadwal kita. Silakan kami kasih kesempatan teman-teman Kristen untuk naik. Yang Muslim standby dulu. Silakan teman-teman Kristen. Ngeri kali Matius 20 nomor 23 ini ya. Thank you ilmunya, Kanda. Sami-sami uding. Sami-sami uding. Coba kita naikkan lagi ya. Ngeri kali woi. Tambah nampak ya bahwa yang datang kepada murid-murid sampai murid-murid itu ragu, itu bukan yang asli. Oke Bang Lembut, selamat. Kenapa Bun? Iya. Sekali woi. Silakan Bang Kebenaran, naik Bang Kebenaran. Ada Bang beritakan kebenaran di bawah. Ini berat ini. Sorry, make up transfer. Oke, ini Teman ada tadi Edi Bahar. kakinya digigit kepiting naik ke sini. Dia ngaku ateis ini, Bang Edi Bahar, Berunda. Bang Edi, selamat pagi Bang Edi, jelang siang. Bang Edi, Pagi. ya silakan saudara. Oh ya, Ada yang mau disampaikan, silakan. oke ini saya Edi sering lihat konten-kontennya Bang Zuma nih. Ya Sementara saudara, silakan. saya kan bisa dibilang katakanlah ateis, tidak apa-apa. Nah, jadi yang pertanyaan saya ini kepada Bang Zuma begini. Di dalam Islam sendiri itu kan terpecah-pecah lagi ya. Bahkan Nabi juga pernah menyampaikan ke depannya Islam akan terpecah menjadi 73 golongan. Nah, pertanyaan saya, kenapa Bang Zuma ini selalu mencari Kristen sebagai lawan? Kenapa tidak selesaikan di internal Islam dulu, Bang Zuma? Terima kasih. Oke. Kalau di Islam itu perbedaan itu adalah hikmah. Arti membuktikan luasnya agama Islam itu. Luasnya materi-materi agama Islam. Perbedaan kami di Islam itu bukan perbedaan tentang konsep ketuhanan. Perbedaan kami hanya dalam prosesi ibadah. Ada yang kunut,
ada yang tidak kunut, ada yang 2 kali azan, ada 1 kali azan. Itu bukan masalah. Justru itu adalah hikmat yang sangat luar biasa dalam kehidupan kami sebagai seorang muslim. Syukran saudara Love. Jadi Anda harus pelajari itu. Di Islam itu semakin banyak kemudian pandangan yang berujung kepada Quran, semakin membuktikan bahwa Al-Quran itu luas cakupannya. Sedangkan kami tidak sanggup menjalankan seluruh cakupan yang ada di dalamnya. Maka kami putuskan, kami mengadakan tarekah atau jalan menuju kepada Allah dengan jalan yang kami pilih. Karena jalan menuju Allah itu banyak. Selama berpangku kepada satu keadaan, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, maka kami adalah jamaah. Kami adalah satu perkumpulan yang sama. Nah, itu yang perlu saudara pahami. Lalu kenapa harus Kristen? Karena Kristen ini mengajak manusia Islam untuk menyembah kepada makhluk roh yang tidak pernah diajarkan oleh Tuhan, yang tidak pernah diajarkan oleh para nabi. Nabi mana yang mengajarkan menyembah kepada makhluk roh? Ada? Enggak ada. Yesus pun tak pernah mengajarkan menyembah kepada makhluk roh. Sedangkan agama Kristen masuk ke Indonesia, sengaja mereka mengambil istilah Al-Quran itu untuk melakukan praktek yang dipraktikkan oleh Paulus dalam 1 Korintus itu. Bahwa kepada orang Yahudi, nyamar Yahudi. Pada orang Romawi, nyamar Romawi. Supaya apa? Supaya memenangkan banyak pengikut. Bahkan diajarkan di dalam agama Kristen pula untuk berpura-pura. Filipi 1 nomor 18. Terkait Yesus, mau diberitakan dengan maksud mengelabui. Propasis dalam bahasa Yunani, mengelabui itu apa maksudnya? Mengelabui, maksudnya apa itu kalau melabui? Berpura-pura, ya atau santer-santer yang membohongi atau menipu. Aku tetap bersuka cita. Nah, kami nggak mau. Bahkan dikatakan di dalam agama Kristen itu, kamu tidak akan mendapatkan kasih karunia jikalau kamu masih mengharapkan kebenaran dari hukum yang datang kepada Nabi Musa. Oh, berat kali agama kayak gitu. Kami nggak mau. Apalagi menyembah kepada makhluk yang roh. Kami nggak mau. Andai saja Kristen ini sama seperti Anda yang ateis, tidak mengajak orang menjadi ateis, sama seperti Hindu tidak mengajak orang lain menjadi Hindu, sama seperti Buddha tidak mengajak orang menjadi Buddha, maka ngapain kami menghadang pergerakan pemurtadan yang mereka lakukan? Ngapain? Kok tidak ada orang yang mau murtad? Tetapi karena mereka melancarkan segala aksi untuk memurtadkan orang, maka kami tampil kemudian untuk menghalangi umat Islam agar jangan tertipu oleh ajaran yang dibawa oleh penjajah masuk ke Nusantara ini. Tapi saya rasa sebagai ateis itu bukan urusan Anda. Urusan Anda itu harusnya, saudara, urusan Anda itu harusnya Anda berpikir dari mana nonot Anda itu ada. Kok tiba-tiba ada nonot Anda? Anda harus berpikir itu. Jangan kau urusi agama. Urusi kenapa ada kepalamu, kenapa ada langgungmu, kenapa semakin hari kau semakin tua. Sabar. Kenapa semakin hari semakin tua? Kenapa bisa? Kenapa kau nggak tahan rasa tuamu itu, keadaan tuamu? Kenapa nggak jadi anak muda terus? Seakan-akan ada kekuatan yang menarik engkau untuk menghilang di atas muka bumi ini. Itu yang Anda harus pikirkan. Jangan pikirkan agama, karena Anda ateis. Orang yang tidak bermanfaat, sama seperti monyet, tidak punya agama. Izin Kurunda, aku mau tanya juga dong satu nih Bang Zuma. Kalau ada Islam, misalkan kita agama Masya Islam, Allah. terus dia Sahabatku ngakunya Kristen gitu, Kanda. Itu gimana itu, Kanda? Syahadat batal ya? Itu penghuni neraka itu, iblis. Kalau misalkan dia Islam terus ngakunya ateis gitu, gimana itu Bang Zuma? Oh, itu batal, akidahnya batal, tauhidnya batal. Bang Edi gimana itu Bang Edi? Syahadat ulang Bang Edi ya? Kalau dia Saudara Muslim, Edi, maka iya, dia sudah saudara Edi, meninggalkan syahadat Islam. ulang. Syahadat Dia ulang, membatalkan, Kesempatan bicara. Ini Iya, itu dia syahadat membatalkan adanya Allah. Iya, dia mengaku ateis, ini bahaya orang. Ya, kalau ateis itu kan sama seperti monyet. Monyet juga tidak punya agama, tapi mereka masih hidup dari pemberian Tuhan. Dia mau menikmati, menikmati pemberian Tuhan, tapi dia tidak mengakui adanya Tuhan. Itu monyet, sama seperti monyet. Sama seperti yang keluar dari jamban, yang keluar ke jamban. Oke, Bang Edi, terima kasih ya. Tolong itu turun sendiri kan? Nah, kabur sendiri kan? Iya, ateis itu begitu.
Tidak percaya kepada yang menciptakan dirinya ya sama seperti Ee pun masih percaya kurasa. Ya urus agamamu, mau ateis dia mau apa dia. Makanya jangan kesini Cak Ayu. Bego. Ateis ngapain ngurusin agama, kan lucu. Kau urusi agama Kristen, ateis, semua kau urusi. Harus, kalau Kristen wajib. Kalau Kristen itu wajib diurusin. Urus aja lah apa agamamu. Jangan terlampau. Ya justru karena saya ngurus agama saya ini, makanya saya ngurus agama Kristen. Lucu ente itu. Apa urusan? Nah, karena Kristen masuk ke Indonesia, Kau yang menjiplak-jiplak sewot, agama bego. Islam supaya Kau dianggap sewot, agamanya sewot itu dengan sama agama seperti orang. agama yang Mau datang dari ateis, mau agama langit. itu mau. Terus kamu kenapa curhat di sini? Sahabatku tuturi, barakallahu fikum wa ahlikum. Sahabat-sahabat sekalian, Masya Allah. Jangan tensian, santai aja. Saya berbicara mengenai fakta, real. Kalau ada manusia tidak menganggap adanya Tuhan, ya sama seperti monyet. Monyet, mau kemana lo? Mau ke pasar, ngapain? Mau beli baju, ngapain beli baju? Ya karena malu loh. Kamu malu kepada sesamamu makhluk, tetapi yang mengadakan nonotnya menggelantung di selangkanganmu, kau nggak malu? Begitu Jo, pakai otak tuh. Kalau Anda itu tidak bertuhan, ya sekalian jangan pakai baju dong. Terlancang aja. Jangan makan nasi, jangan makan yang lain, makan sampah. Makan eekmu yang keluar dari pantatmu itu. Kejam kan Bang Zuma? Yo kejam. Harus Bang Zuma, harus kayak gitu, nggak bisa Harus. Oh iya. Nggak bisa, nggak boleh. Oh iya. Ngaku monyet dia. Oh iya. Oh iya. Nggak boleh. Oh iya, masih mau aku datang besok. Makasih sahabat YouTube, barakallahu fikum, Masya Allah. Jumat berkah ini, Jumat berkah. Oke, ada Marlan aja. Agamanya apa, Bang? Bang Marlan. Bang Marlan, monitor. Oke, nggak ngomong ya. Dua naik tapi satu nggak ngomong, satu terdiam. Gak usah sungkan teman, bicara aja. Yang penting jangan saling nyentil ya. Karena kalau nyentil itu kamu dihantam sama Bible. Oke, kita naikkan lagi. Ada beberapa yang minta naik. Ini 1, 2. Silakan teman-teman Kristen ya, yang minimal tahu Kristus lah, apa definisinya, apa artinya. Jangan sampai kayak RK Mesias dengan Kristus nggak dia bedakan. Iya, itu ketawa ke Kanda, aku nonton itu. Kita tidak lagi membahas Mesias, tapi membahas Kristus, lucu Tapi kan? Kristus. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. RK. Banyak belajar deh. Tapi menang tahu, masih menang tahu menang. Menang sambal lah. Assalamualaikum. Tapi Ya, menang kita. waalaikumsalam. Waalaikum. Bang Rinrek, Kristen atau Islam agamanya? Islam bang. Izin Bang, saya langsung turunkan ya. Izin yang Muslim ya. Bang Agus Nur sama Bang Ika ini Kristen atau Muslim agamanya? Kita biar cepat soalnya. Izin saya turunkan Bang ya. Mohon maaf. Assalamualaikum Bang Agus Nur. Bang Ika agamanya apa? Panggilan terakhir Bang Ika agamanya apa? Oke, izin saya turunkan. Kita percepat karena ini jadwalnya Gurunda ini dikit lagi, tinggal berapa menit lagi teman-teman. Saya ada khutbah di Dubai hari ini, Dek. Siap Kanda, Masya Allah. Nanti lepas Jumat teman-teman mungkin itu bisa kita lanjut karena Bang Zuma mau khotbah di Dubai sekalian mau melaksanakan ibadah sholat Jumat karena jadwal kami dengan Bang Zuma di Dubai dengan di Sulawesi sama. Ya sabar ya. Sahabatku tuturi, Masya Allah. Tetap kita live insya Allah kalau Bang Zuma masih pengen sebentar habis Jumat langsung kita live kan supaya Bang Zuma menatar lagi teman-teman Alit Tank ini biar belajar Alit Tank. teman-teman Alit Tank. Betul. Jadi kawan-kawan Muslim ingat ya, mengaku bukan Islam Anda itu sama saja mengatakan bahwa Anda itu tidak percaya bahwa Allah itu Tuhan. Hati-hati loh kalian teman-teman Muslim, woi. Kenapa nggak pada takut-takut kalian? Semakin tinggi kalian belajar agama kok. Padahal anak HMI lo tadi tuh Kanda. Oh HMI dia, orang HMI.
himpunan. Itu serius dia Muslim? Dia Muslim kan dah, HMI itu di foto profil, fotonya di ku tengok di PT-nya. Itulah petinggi Gila. aku tadi. Kau lapor kau nanti ya sama ketua MI ya. Ah, itu bahaya itu kan dah. Kalau saya dengar dialeknya logatnya itu dari Sulawesi Selatan sih. Bahaya kali anak itu. Di Bahar namanya, di Bahar. Parah kali woi. Iya, makanya harus syahadat ulang beliau itu. Bahaya itu kalau kayak gitu, aduh. Ada Bang Gani. Agamanya apa nih Bang Gani? Oke, langsung ngopi. Bang Gani, selamat siang. Bang Gani. Oke, kita turunkan ya. Noise nanti. Ada Bang siapa nih? Oh, nggak ada, udah turun. Iya, dia tadi kan mau naik, tapi waktu saya tanya agamanya dia nggak mau ngakuin. Inilah kenapa kayak gini kawan-kawan muslim ini, aduh. Belum tahu Bang Zuma ini. Bahaya kali orang-orang kayak gini, woi. Oke, Bang. Oke, salah tekan. Ada Bang Ridwan. Bang Ridwan, selamat siang. Agamanya apa, Bang? Ini muslim ini kalau kayak gini. Oke, nggak ngomong ya. Kita turunin. Bang Jai, coba kita naikkan lagi. Mungkin ada yang Kristen nih. Ya satu orang aja lah. Bang Rangpil, Kristen atau Muslim Bang? Rangpilian. Rangpilian. Pilang. Oh, Rangpilang. Warahmatullahi wabarakatuh, Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, kita Saya mau naikkan fans teman sama Kristen Bang. ini Bang. Masya Allah. Ya, izin saya turunkan Bang Tuturi, ya. barakallah fiya. Saya pesan dulu sama Bang Zuma ini. Oh boleh? iya, silakan saudara, silakan. Bang Zuma, nanti kalau ada oten yang nggak nyambung, suruh diskusi sama Haji Bolot aja Bang Zuma biar nyambung. Masolang Iya, Bang Zuma, generasi. Iya. Iya Bang Zuma. Makasih Bang Zuma. Makasih. Amin. Ya Bang Pandi, Kita semuanya makasih Bang sehat. Pandi ya. Iya, makasih. Allah. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disuruh debat dengan Haji Bolot. Aduh. Mereka semua ini kan mirip-mirip Haji Bolot. Disuruh lagi dah Haji Bolot, nyambung nanti. Bang Zuma. Iyalah, Iya. apa kabar? Lai. Iya, Bang. Halo. Mbak Arda, Kristen Muslim, Bang, Mbak. Muslim. Ya, ada yang mau disampaikan, Mbak, silakan. Oh, enggak Bang Zuma, terpencet. Nanti aja ya. Iya, oke. Oh makasih. iya. Assalamualaikum. Jangan salah pencet lah. Waalaikumsalam Bang Ya. Zuma. Oke, kita ini masih bisa nggak ini? Coba aku tengok 11.37. Persiapan Kanda masih bisa sih? Iya bisa, silakan. Siap. Kita naikkan lagi. Siapa tahu ada 1-2 teman-teman Kristen. Ada Kurnia Sandi. Kurnia Sandi, selamat malam. Agamanya apa, Bang? Bang Kurnia? Oke, nggak jawab. Di Dubai 7.20. Masa sih? Jangan bercanda kalian, woi. Bukannya Dubai sama jadwalnya dengan Sulawesi. Gimana sih? 1 jam pas beda. Iya betul, Jakarta dengan Makassar 1 jam bedanya. Coba kita naikkan. Ini kalau kawan-kawan muslim minta naik ini yang kerepotan moderator sama host sendiri nih kalau kayak gini. Jadi nggak dialog kita jadinya kalau gini. Oh, Bang Wandi Kristen atau Muslim agamanya Bang? Bang Wandi. Panggilan kedua Bang Wandi.
Panggilan ketiga. Oke, hampir diteriaki. Ibra, selamat malam. Agamanya apa? Ibra. Oke, bisa. Aduh, parah kali, Bang. Nampaknya sudah kurang ini, sudah kosong ini Gurunda. Teman-teman Aliteng, satu lagi coba. Bismillah, semoga orang kafir. Nggak boleh gitu. Jangan. Oh jangan ya, jangan ya, siap. Sorry. Iya, iya. Oke, Bang User. Selamat siang. Agamanya apa, Bang? Bang User. Waduh, matiin Roy. Masalah generasi. Generasi rusak jam segini tidur. Kita aja yang nggak bisa sholat subuh, nggak tidur-tidur, malah tidur jam segini. Alamak. Aduh. Ya udahlah kawan muslim aku naikkan, nggak ada yang Kristen yang minta naik ini. Memang habis sholat Jumat dulu mereka karena mau sholat Jumat dulu Kristen kan. Biarkan sama-sama Kristen juga ikut sholat Jumat biar mereka tersadarkan. Nah ini ada 3 kawan muslim nih. Nah, ini minta naik semua kalau kayak gini nih kawan muslim ini. Oke, Bunda Nuri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bang Padiama. Bunda Namur, assalamualaikum. Bang Muhammad, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang, izin nanya Bang sama Bang Zuma. Silakan Bang. Gini Bang, kemarin tuh aku ada lihat di Komal yang lain kan. Itu hotel itu ada orang Kristen tuh ada mempermasalahkan surah At-Taubah ayat 16. Itu penjelasannya kemana Bang? Apa kata dia? Surah At-Taubah Apa ayat yang 16. Dia bilang ayat di situ kan ada kata-kata Allah itu tidak tahu. Waalaikumsalam. Izin di mute dulu yang lain, izin di mute dulu yang lain. Itu yang dipermasalahkan, masa Tuhan nggak tahu nih? Lah kan itu pertanyaan. Am hasibtum an tutraku. Kan pertanyaan itu. Walamma ya'lamillah. Apakah kamu mengira? Apakah kamu mengira? Itu kan rangkaian. Apakah kamu mengira akan dibiarkan begitu saja padahal Allah belum mengetahui orang-orang yang berjihad? Apakah kamu mengira? Padahal kan tidak. Annallaha sami'un alim. Sesungguhnya Allah itu maha mengetahui. Sederhananya itu. Sama seperti saya ketika saya bertanya kepada asisten saya, apakah kamu mengira saya tidak bisa bawa mobil, nyetir mobil? Itu. Oke, Bang Muhammad. Sama. Apakah kamu Iya. Apakah kamu mengira bahwa saya tidak bisa nyetir mobil? Padahal engkau belum pernah melihat saya nyetir mobil. Belum pernah kau membuktikan. Iya. Oh. Betul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Bunda Nuri. Tadi Bunda Nuri duluan, silakan Bunda. Ada yang mau disampaikan ke Bang Zuma, silakan. Ya, untuk Bang Zuma sehat selalu, panjang umur, semangat ya Allah, semangat. Amin, masya Allah, keren kali. Amin. Jadi saudara yang tadi, sabar Dinda. Saudara yang tadi di ayat surah At-Taubah ini itu dijawab di ayat itu sendiri. Wallahu khabirum bima ta'malun. Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Maha teliti. Allah itu maha teliti. Berarti Allah itu maha mengetahui. Allah maha mengetahui. Ta'amalun, apa yang kau kerjakan. Khabirum bima ta'amalun. Allah maha teliti. Berarti Allah itu maha tahu. Tidak ada sedikit pun lini dalam kehidupan manusia itu yang tidak diketahui oleh Allah. Am hasibtum an tutraku. Itu berarti Allah bertanya, apakah kamu mengira bahwa kamu akan dibiarkan begitu saja? Pada Allah belum mengetahui orang-orang yang berjihad di antara kamu dan tidak mengambil teman yang setia selain daripada Allah dan Rasulnya dan orang-orang yang beriman. Nah, Allah tutup. Wallahu khabirum bima ta'amalun. Allah maha teliti. Berarti terjawab. Seperti itu. Lanjut.
Oke, silakan Bu Nuri. Di sini agak noise ini karena helikopter lalu lalang Gurunda. Ada menteri yang datang dari pusat di daerah saya, jadi agak noise. Silakan Bunda Nuri. Nggak ada lagi yang mau disampaikan, Bunda? Udah, itu aja cukup. Oke, makasih, izin saya turunkan ya Bunda ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Nuri. Ya, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan Bunda Darmur. Ayo Bunda, silakan. Apa yang mau disampaikan ke Bang Zuma? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cuman Anda tahu nak panggil Bunda, orang tahu sembarang tongkang. itu. Iya, kenapa Ki Bunda? Ikut-ikutan jadinya. Katanya dia aku tidak adiknya Tuhan. Berarti dia tuh bukan manusia itu. Adiknya Tuhan. Bukan mengakui adanya Tuhan yang ngaku ateis tadi. Iya ya Bang, ya Bang. Oh, Nah, tapi tidak mengaku. Suaranya putus-putus Bang. Bang Dar. Kami di Kalimantan nih. Siap. Ya, ada yang mau disampaikan lagi Bang, silakan. Ya, supaya semuanya sehat semua, Bang Juma. Amin. baik, amin. Lancarkan semua usahanya. Amin. Iya, tabe. Silakan Bunda. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, ada Bang Dul. Assalamualaikum Bang Dul. Ini kawan kita yang banyak misionaris di tempatnya nih Bang Zuma. Banyak Kristen di tempat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang Dul. Iya, gini Bang Juma, saya tuh sering sama Bang Fandi ini mengharapkan saya bisa ikut live karena di tempat saya ini kan saya Muslim ini minoritas, jadi dari 19 desa itu cuman ada dua desa yang misalnya 80% Muslim. Jadi saya melakukan kegiatan-kegiatan tuh ya saya fokuskan ke mereka, artinya menunjukkan Muslim itu begini. Kalau secara vulgar menyampaikan kebenaran itu belum berani ini Bang Zuma. Oh iya, Masya Allah. Jadi segala kegiatan sedekah ke amal atau bantuan itu memang saya fokuskan mereka menunjukkan Muslim itu begini loh, gini. Bantu ini walaupun tempat-tempat ibadah mereka itu seperti air saya bantu ya. Awal-awalnya saya bilang gini ya, masa tempat ibadah kok nggak ada MCK-nya gitu. Nah, saya pasangkan air, saya kayak gitu. Itu cara saya gitu aja. Masya Tapi itu Allah. Iya, Bang. Kalau untuk mengatakan ini salah, saya belum berani, makanya saya berkomitmen dengan Bang Fandi ini coba saya dinaikkan biar mereka itu melihat live saya itu begini loh. Mengedukasi mereka gitu. Gimana menurut Bang Juma itu? Iya, memang segala sesuatunya proses belajar, Bang. Kami pun di sini juga belajar. Namun satu metode yang saya terapkan kepada anak-anak apologet, jangan menunggu penguasaan materi dulu, lalu kemudian siar. Tapi yang kita butuhkan adalah sikap istiqomah antara apa yang kita perlihatkan di publish dengan sikap kita di belakang layar itu harus sama. Jangan kita menjual ayat-ayat suci, tetapi di belakangnya kita seperti orang yang berjalan dalam kegelapan. Ketika gelap tak ada yang melihat, tangan kita meraba kemana-mana. Perlakuan kita melakukan semua yang kita kehendaki. Giliran ada cahaya baru langkah kita itu terarah. Jangan seperti itu. Jangan berada pada jalan yang gelap. Tetapi sesederhana mungkin, sedikit ilmu yang kita punya, tetapi itulah yang kita implementasikan dalam kehidupan kita. Apa yang keluar dari mulut, itu yang kita praktekkan. Teori harus sejalan dengan praktek. Kita perintahkan orang sholat, sementara kita tidak sholat. Itu hentikan. Jangan ada di dunia
keluar mengingatkan orang, tetapi kita sendiri tidak melakukan, tinggalkan itu. Jadi upayakan apa yang terlontar dari mulut itu juga kita belajar untuk melakukan. Jadi jangan tunggu kita pintar kali, jangan tunggu kita jadi ahli ibadah, jangan tunggu kita jadi ahli ilmu, habis itu baru turun. Biarkan kemudian para pengkritik memberikan kritikan, biarkan mereka yang benci memberikan ruang kepada dirinya sendiri untuk melampiaskan kebenciannya. Tetap istiqomah, tujuannya hanya kepada Allah, mencari ridha Allah, bukan yang lain. Jadi sahabat Dul, kalau mau ambil bagian daripada misi tablik ini ya silakan belajar karena kami pun masih proses belajar. Teman-teman netizen yang ada di YouTube itu dan juga yang ada di TikTok, mereka juga itu belajar. Mereka belajar, mereka memahami dengan mendengarkan kita memberikan uraian, mereka sedikitnya terbuka pemikiran. Wawasan mereka itu terkuat, kemudian ternyata ibadah saya, sholat saya dan semuanya itu bermakna. Ternyata apa yang saya lakukan selama ini itu bernilai, bahwa belum nyata bagi kita amalan-amalan baik itu seperti apa keadaannya, tapi ketika mereka menyimak diskusi, melihat keadaan, terbawa oleh suasana di forum debat, mereka sudah bisa menghargai amalan-amalan mereka sendiri. Mereka sedikit tidaknya sudah ikhlas di dalam beribadah. Oh, rupa-rupanya saya jadi Islam itu adalah sebuah ridha. Saya menjadi Islam itu adalah sebuah hidayah. Saya menjadi Islam itu karena saya dipilih. Saya menjadi Islam itu karena mungkin orang tua saya, kakek saya, atau buyut saya ada di antara mereka yang doanya diterima oleh Allah, sehingga saya dan anak-anak saya, keturunan saya menjadi Islam. Lepas daripada taatnya saya, itu tergantung bagaimana saya menundukkan hati untuk menjauhkan diri dari segala kemaksiatan. Saya kira begitu saudara Dul. Mari kita sama-sama untuk menyampaikan tablik agama ini dengan metode, dengan tarekah yang unik, yang belum pernah dilakukan oleh para ulama, para ustadz, para da'i. Kita tampil dengan tarekah, dengan jalan yang berbeda. Apa itu? Menyampaikan Islam diselingi dengan penyampaian terhadap materi-materi kristologi, agar banyak orang terhindarkan dari gerakan pemurtadan dan banyak orang yang sampai kepada mu'allaf. Demikian.